Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah meskipun pada kesempatan sore hari ini hujan, kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa datang ke masjid dan melanjutkan pembahasan sholat khauf. Insya Allah bila Allah izinkan, malam ini adalah malam terakhir untuk pembahasan sholatul khauf, sholat dalam kondisi ketakutan. Dan insya Allah mulai minggu depan kita akan bahas bab baru, yaitu bab sholat Jumat. Untuk menghemat waktu, kita dengar pembaca membacakan bahasa Indonesia, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Di buku bahasa Arab halaman 789 dan di buku bahasa Indonesia halaman 336. Poin E. Sholat khauf ketika tidak dalam perjalanan dikerjakan tanpa mengqosor. Ya. Perang itu ada kalanya kita laksanakan di tempat sendiri, di tempat kita bermukim, sehingga sholatnya seperti orang mukim. Bisa jadi perang itu kita lakukan dengan menempuh jarak safar terlebih dahulu. Anggap saja misalnya satu negara muslim akan diserang oleh negara kafir. Lalu kemudian negara muslim ini yang diserang adalah pada bagian baratnya misalnya. Pemerintahnya menyerukan agar penduduk yang di timur berangkat ke barat untuk mempertahankan negara. Berarti mereka safar terlebih dahulu. Maka ini berarti ditunaikan sebagaimana orang safar, yaitu bisa diqosor. Salat yang 4 rakaat bisa ditunaikan hanya 2 rakaat. Lanjut. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara petunjuk Rasulullah SAW dalam hal salat khauf adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan mengqosor rukun-rukun dan jumlah salat karena rasa takut berbarengan dengan perjalanan. Dia boleh mengqosor jumlah saja jika dia melakukan perjalanan tanpa disertai rasa takut, atau mengqosor rukun-rukun saja jika dia merasa takut ketika tidak dalam perjalanan. Ya. Dalam sebagian kondisi seperti perang itu dilakukan dalam kondisi safar, maka sholat yang 4 rakaat bisa diqosor menjadi 2 saja, sebagaimana safar-safar pada umumnya. Dalam kondisi tidak safar, maka pelaksananya tetap sebagaimana biasa, 2-4-4-3-4. Hanya saja tentu dalam kondisi perang, orang sudah tidak mungkin untuk mengerjakan sholat lengkap antara rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah sholat. Sehingga kalau ada orang dalam kondisi perang, dia menunaikan sholat hanya rukun-rukunnya saja dan wajib-wajibnya saja, maka itu boleh. Misal takbiratul ihram, Allahu Akbar, sedekap, dan dia berkeyakinan bahwa iftitah itu cuma sunnah, maka dia langsung saja Al-Fatihah. Begitu juga dia berkeyakinan bahwa surat setelah Al-Fatihah itu cuma sunnah, berarti setelah waladhdallin amin langsung ruku'. Dia berkeyakinan bahwa tasbih dalam ruku' dan sujud itu hanya 1 kali wajibnya. 3 kali itu hanya sunnah saja. Maka dia membaca Subhana Rabbiyal Azim itu 1 kali saja. Baca Subhana Rabbiyal A'la di sujud 1 kali saja. Dia berkeyakinan bahwa salam di dalam sholat yang pertama itu rukun. Sedangkan salam yang kedua hanya
sunnah, maka dia salam cuma 1 kali saja. Dan seterusnya. Intinya sunnah-sunnah di dalam sholat cukup dibuang, ditinggalkan karena kondisi dalam ketakutan dan peperangan. Lanjut. Demikian itulah bagian dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya pula diketahui hikmah dalam membatasi hukum qasar disebabkan oleh perjalanan di muka bumi dan rasa takut, sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran. Yang demikian itu menjelaskan bahwa sholat khauf itu boleh dilakukan ketika tidak sedang dalam perjalanan jika orang-orang memang membutuhkan hal tersebut karena datangnya musuh pada posisi yang sudah sangat dekat dengan negeri mereka. Iya. Hal yang kita sudah baca tadi atau penjelasan yang sudah kita baca di atas tadi menunjukkan juga bahwa sholat khauf sebagaimana yang sudah dalam 3 minggu terakhir kita bahas teknis-teknisnya, di mana pemimpin membagi pasukannya jadi 2, lalu kemudian ada yang maju, ada yang jaga, lalu nanti tukar tempat dan seterusnya. Ada 5 model yang kita sudah praktekkan dalam 3 minggu terakhir. Itu bisa dikerjakan baik saat safar maupun mukim. Jika orang-orang takut ketika iqamah dikumandangkan, hendaklah imam mengerjakan sholat yang 4 rakaat dengan setiap kelompok 2 rakaat, lalu kelompok yang pertama menyempurnakan sholat dengan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, sedangkan kelompok kedua menyempurnakan dengan membaca Al-Fatihah dan surat yang lain. Saya kira jelas karena sudah 3 minggu terakhir kita praktekkan tata cara sholat khauf. Sebagai informasi, jam 10 tadi pagi sudah kita tayangkan video kajian minggu lalu dan sudah dimasukkan video 15 menit yang minggu lalu saya sebutkan ada video dibuat oleh teman-teman dari Malaysia. Kemudian dibuat tata cara sholat khauf itu tidak lagi pakai ustadz, langsung peraga, bahkan pakai baju tentara lengkap dengan senjatanya, bahkan lengkap dengan suara tembak-tembakannya. Kalau ingin tahu lebih dapat pipe peperangannya, silakan teman-teman lihat di YouTube atau Facebook Muflisa Fitra Official. Di tengah-tengah video yang tadi pagi ada video yang dari Malaysia itu. Jangan lupa kalau nonton like, comment, and subscribe. Lanjut. Imam Al-Khorqi rahimahullah berkata, jika sholat yang dikerjakan sholat maghrib, maka imam sholat dengan kelompok pertama 2 rakaat, lalu kelompok tersebut menyelesaikan sendiri 1 rakaat yang tersisa dengan membaca Al-Fatihah. Setelah itu imam sholat dengan kelompok kedua 1 rakaat, lalu kelompok ini harus menyelesaikan sendiri 2 rakaat yang tersisa dengan membaca Al-Fatihah dan 1 surah. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau sholatnya sholat maghrib? Minggu lalu sempat kita bahas. Di antara cara yang paling mudah untuk mengerjakan sholat khauf yang bentuknya sholat maghrib, yaitu 3 rakaat. Kan kalau di tabel yang sudah kita pelajari kan tidak ada. Ya, cuman ada 2 rakaat saja. Atau yang model terakhir itu yang cuma 1 rakaat. Ada yang bertanya bagaimana kalau maghrib, di mana maghrib itu 3 rakaat dan di tabel itu tidak ada yang 3 rakaat. Maka cara paling mudah adalah pemimpin pasukan membelah pasukannya menjadi 2 kelompok, 1 jaga, 1 sholat maghrib dan dia jadi imam. Begitu selesai sholat maghrib kloter 1, yang sudah sholat maghrib bergantian berjaga, yang tadi berjaga masuk dan si pemimpin ini sholat 2 kali. Itu paling gampang. Yang baru saja kita baca adalah kalau seandainya 2 kelompok ini selap-selip gitu. Grup 1 atau pasukan 1 dengan pasukan 2 itu berselang-seling. Bagaimana teknisnya? Disebutkan di sini, teknisnya adalah imam mengerjakan sholat maghrib ini rakaat 1, 2 bersama pasukan pertama. Begitu masuk rakaat 3, pasukan yang pertama ini bubar lalu menyelesaikan rakaat 3 sendiri-sendiri. Sedangkan pasukan yang tadinya berjaga masuk, imam rakaat 3, mereka rakaat 1. Imam salam, mereka tambah rakaat 2, rakaat 3 sendiri-sendiri. Begitu. Ini tidak perlu kita bahas kembali karena kalau kita sudah memahami tabel yang sudah kita pelajari 3 minggu terakhir, insya Allah ini akan lebih mudah dalam melaksanakannya. Terus? Al-Hafiz Ibnul Munzir rahimahullah berkata,
Dia pernah mengerjakan sholat khauf ketika tidak sedang dalam perjalanan, yakni dengan membuat 2 kelompok. Dia sholat 2 rakaat dengan kelompok pertama dan selanjutnya menunggu mereka pada tasyahud dalam keadaan duduk. Maka mereka menyelesaikan sholat mereka masing-masing lalu keluar. Setelah itu datang kelompok berikutnya, lalu imam sholat 2 rakaat bersama mereka, dan dia tetap duduk sementara mereka menyelesaikan sholat mereka sendiri-sendiri. Ketika mereka telah duduk dan bertasyahud, imam pun mengucapkan salam bersama mereka. Jika sholat maghrib, dia akan sholat 2 rakaat dengan kelompok pertama dan 1 rakaat dengan kelompok kedua. Wallahu a'lam. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sama dengan penjelasan yang di paragraf sebelumnya. Ada catatan kaki yang mungkin terlewat? Catatan kaki nomor 62. Apakah kelompok yang pertama memisahkan diri dari imam ketika tasyahud atau ketika berdiri menuju rakaat ketiga? Dalam hal ini ada 3 pandangan. Pertama, yaitu ketika dia berdiri untuk rakaat ketiga. Demikian itu pendapat Malik dan Al-Auza'i. Kedua, kelompok itu berpisah dari imam ketika sedang tasyahud agar kelompok kedua mendapatkan seluruh rakaat. Ketiga, bagaimanapun sifat sholat dikerjakan, yang demikian itu dibolehkan. Intinya begini, teman-teman. Sholat khauf bisa jadi safar, bisa jadi mukim. Kalau safar, maka sebagaimana safar pada umumnya boleh qashar. Bila tidak safar, berarti sholatnya sebagaimana orang mukim. 2-4-4-3-4. Kalau safar yang boleh diqashar adalah jumlah rakaatnya. 4 jadi berapa? 2. Sedangkan untuk mukim, yang diringkas itu adalah pelaksanaannya dengan cara mencukupkan rukun dan wajibnya. Sunnahnya dihilangkan saja. Dikarenakan memang dalam kondisi ketakutan, kita terpaksa menghilangkan yang sunnah-sunnah dan mencukupkan dengan rukun dan wajibnya. Untuk sholat maghrib, mungkin bisa jadi membingungkan. Kalau bingung, mudahnya adalah imam sholat 2 kali. Kloter 1, kloter 2. Siapa yang tidak sedang sholat, berarti dia berjaga. Kalau tidak membingungkan, maka imam sholat rakaat 1-2 bersama dengan pasukan 1. Begitu rakaat 3, imamnya tetap duduk, tapi pasukan pertama bubar, maksudnya mengerjakan rakaat 3 sendiri-sendiri. Ketika imam sudah bangkit, rakaat 3, yang tadi berjaga masuk rakaat 1 bersama imam. Imam salam, mereka tambah 2 dan 3 sendiri-sendiri. Demikian. F. Poin ke F. Sholat khauf ketika pertempuran meletus. Ya. Bagaimana cara mengerjakan sholat saat pertempuran sedang meletus? Intinya pertempuran sedang meletus, peperangan sedang dimulai, nanti akan berakhir pada pertanyaan, kalau kita sedang ketakutan, bolehkah sholatnya ditunda saja? Sehingga nanti sholat asarnya bisa jadi dikerjakan di waktu maghrib. Bahkan bisa jadi pertempuran itu berlangsung sampai malam, sampai subuh. Bolehkah sholat subuhnya enggak di subuh hari, tapi pagi-pagi? Misalnya pertemuan baru selesai jam 8, bolehkah sholat subuhnya jam 8? Ataukah mengerjakan sholat itu tetap harus sambil tembak-tembakan? Pada pertemuan minggu lalu, ada dipraktekkan di sini ya, oleh Richard dengan Kaspul. Saat sedang berlangsung peperangan, bahkan tangan kosong berkelahi sambil sholat. Kita tidak? Masih ingat? Nah, jadi yang benar bagaimana? Bolehkah kita mengerjakannya ditunda saja sampai peperangan selesai? Ataukah mengerjakannya harus pada waktunya meskipun dalam kondisi sambil perang, sambil sholat, sambil menembak, sambil takbir, sambil ruku? Nanti ini akan dibahas pada poin F ini. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Peliharalah segala salat kalian dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salat kalian dengan khusyuk. Jika kalian dalam keadaan takut atau bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah atau salatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Ayat ini menunjukkan kepada kita, apapun kondisinya, sesibuk apapun, setakut apapun, maka sholat tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana bentuk sholatnya nanti? Apakah harus di dalam waktu meskipun bentuknya tidak sebagaimana bentuk aslinya? Ataukah bisa nanti ditunda setelah selesai waktunya karena ada peperangan? Nanti insya Allah akan dibahas. Yang penting tetap sholat. Lanjut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa memelihara salat 5 waktu dan menjalankan ketentuan-ketentuannya serta memberikan perhatian kepadanya, Dia menyebutkan keadaan ketika seseorang tidak dapat mengerjakan salat dengan benar dan sempurna, yaitu dalam keadaan perang dan pertempuran sengit. Dia berfirman, jika kalian dalam keadaan takut atau bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Artinya, kerjakanlah salat dalam kendaraan bagaimanapun juga, baik dalam keadaan berjalan maupun naik kendaraan, baik menghadap kiblat maupun membelakanginya. Ya. Teman-teman mungkin ada dengar penjelasan saya 2 minggu lalu, bahwa bisa jadi sholat khauf ditunaikan dalam kondisi tidak menghadap kiblat sekalipun. Misalnya bagaimana? Misalnya kita berada kalau di Indonesia misalnya kita di barat. Musuhnya ada di timur. Ada juga di selatan, ada juga di utara. Sambil berjaga terpaksa sholat. Karena menghadap ke musuh berarti sholatnya hadap utara, hadap selatan, hadap timur. Tidak hadap barat. Seperti itu. Meskipun ada juga teknis-teknis bagaimana caranya supaya bisa tetap sholat menghadap kiblat. Sudah dibahas dalam 3 pertemuan terakhir. Lanjut. Sebagaimana yang diriwayatkan Malik dari Nafi, bahwa Ibnu Umar apabila ditanya tentang sholat khauf, maka dia menerangkan tata caranya kemudian berkata, jika rasa takut lebih mencekam daripada itu, mereka mengerjakan sholat sambil berjalan kaki atau menaiki kendaraan, baik menghadap kiblat maupun tidak. Kata Malik, Nafi berkata, aku yakin bahwa Ibnu Umar menyebutkan hal tersebut dari Nabi SAW. Dalam lafaz Muslim disebutkan, jika rasa takut lebih mencekam daripada itu, sholatlah dalam keadaan menaiki kendaraan atau berdiri dengan menggunakan isyarat. Ya, misalnya sedang peperangan, tembak-tembakan yang memang sambil berlari, ya berarti dia sholat sambil berlari. Ketika dia harus merunduk, sholat dalam kondisi merunduk. Yang naik di atas tank berarti sholatnya di dalam tank. Meskipun dalam kondisi duduk, meskipun tak hadap kiblat. Yang penting tetap sholat. Oke, mungkin ini dalam kondisi peperangan kita tidak temukan sekarang. Bagaimana kalau kondisinya adalah kondisi yang lain? Contoh, saya pernah kasih contoh di sini, ada binatang buas lepas. Ya. Kemudian yang sedang dalam rumah tentu dia mengamankan diri dalam rumah. Ada orang yang sudah terlanjur keluar rumah tidak baca grup RT. Ada singa. Dia pergi ke masjid. Sampai depan masjid ketemu sama singanya. Dia lari naik ke atas pohon kelapa. Ya, akhirnya dia sholat di atas pohon kelapa. Hadap mana? Dia bilang, ini kalau saya hadap kiblat jatuh saya ke bawah. Ini dahannya agak miringnya ke utara misalnya. Ini enak kalau sholatnya hadap ke utara. Terpaksalah dia sholat dalam kondisi tidak hadap kiblat. Karena itu yang aman buat dirinya. Maka ini pun boleh. Lanjut. Dalam hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu disebutkan, ketika dia diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudhali, yang pada saat itu dia mengarah ke Arafah, beliau bersabda, berangkat dan bunuhlah dia. Dia berkata, maka aku melihatnya sementara waktu sholat sudah tiba. Aku berkata, sesungguhnya aku khawatir pertemuan antara diriku dengannya akan menghabiskan waktu sholat asar,
Maka dari itu aku pun berangkat sambil berjalan kaki dan aku sholat dengan menggunakan isyarat. Di sini ada riwayat seorang sahabat Nabi diutus oleh Nabi untuk membunuh seseorang dalam kondisi perang. Maka dia bergumam, ini kalau sekarang saya ketemu dia lalu perang, berkelahi, bertempur, bisa jadi kehabisan waktu sholat asar. Ya, maka yang dia lakukan adalah dia sholat sambil berkendaraan atau sambil berjalan sambil sholat supaya tidak kehabisan waktu sholat asar. Sehingga nanti manakala ketemu dengan si yang diincar, ya, dia tetap dalam kondisi sudah sholat tanpa keluar dari waktunya. Afwan. Berarti ini juga menunjukkan kepada kita bahwa pendapat sahabat ini adalah dia mendingan sholat tapi dalam waktunya ketimbang menunda dan berperang dulu lalu kemudian sholatnya di luar waktunya. Bisa dipahami? Karena kan dia bergumam, ini kalau saya ke sana terus ketemu dia, saya kelahi, saya perang, habis sholat asar. Bisa datang waktu maghrib. Akhirnya dia sholat sambil jalan. Berarti kan dia mempertimbangkan sholat ini harus dia tunaikan sebelum habis waktunya. Tapi ini baru satu pendapat ya. Nanti ada kisah yang lain lagi. Nabi SAW bahkan pernah dalam kondisi satu peperangan, Umar itu belum sholat asar, padahal waktu sholat asar sudah habis. Ketika dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini belum sholat asar. Maka Rasulullah bilang, saya juga. Semuanya belum sholat asar, padahal waktu sholat asar sudah selesai, lalu ditunaikan di waktu maghrib. Nanti kisah ini menunjukkan bahwa ada kalanya juga sholat itu terpaksa ditunaikan setelah habis waktunya. Lanjut. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan, bab sholatit talib wal matlub raqiban wa ima'an. Al-Walid berkata, saya pernah menceritakan kepada Al-Auza'i tentang sholat Syurahbil bin As-Samad dan sahabatnya di atas punggung binatang. Maka dia berkata, demikian itu juga yang berlaku pada kami jika dikhawatirkan akan kehabisan waktu. Al-Walid berhujah dengan sabda Nabi SAW, la yusolliyanna ahadunil asr illa fi bani Quraidah. Janganlah seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Ya. Riwayat yang baru saja kita baca menunjukkan bahwa Al-Walid sholatnya itu mempertimbangkan agar jangan sampai sudah keluar waktu baru dikerjakan. Ya. Maka dalam riwayat yang baru saja kita baca, dia mengerjakannya dalam kondisi di atas kendaraan atau di atas hewan tunggangan. Nah, sekali lagi, nanti ada riwayat bahwa Nabi SAW dan Umar bin Khattab serta pasukan-pasukan Nabi baru mengerjakan sholat asar setelah habis waktu asar. Lanjut. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Ibnul Munzir mengemukakan, semua yang kami hafal dari kalangan ulama berkata, hendaknya orang yang sedang dikejar mengerjakan sholat di atas binatang tunggangan dengan memberikan isyarat. Adapun jika dia orang yang mengejar, hendaklah turun dari binatang tunggangannya lalu mengerjakan sholat di tanah. Paham nggak maksudnya, jemaah? Kata Ibnu Munzir, para ulama menyebutkan innal matluba yusalli ala dabbatihi yumi'u ima'an wa in kana taliban nazala fa shalla 'ala al-ard. Kata beliau, kalau kita dalam peperangan statusnya sebagai yang dikejar musuh, karena kita yang dikejar dan tentu rasa takut dikejar itu lebih tinggi daripada mengejar. Betul atau tidak? Maka boleh dikerjakan meskipun di atas kendaraan. Sedangkan kalau kita sebagai yang mengejar musuh, maka pelaksananya tetap harus di atas tanah. Bila memang kita sedang berada di darat. Lanjut. Asy-Syafi'i rahimahullah mengemukakan, jika dia terputus dari sahabat-sahabatnya sehingga takut orang yang dikejar itu akan kembali kepadanya, dia boleh mengerjakan sholat di atas binatang tunggangan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa orang yang mengejar memiliki perincian berbeda dengan orang yang dikejar.
Letak perbedaan itu terletak pada besarnya rasa takut orang yang dikejar yang tampak jelas, sedangkan orang yang mengejar tidak takut pada penguasaan musuh atas dirinya, tetapi yang ia takutkan adalah hilangnya musuh. Ya. Untuk orang yang di dalam peperangan statusnya dikejar, tentu upaya menyelamatkan diri membuat dia rasa takutnya lebih besar. Untuk orang yang statusnya mengejar musuh, yang dikhawatirkan adalah musuhnya hilang. Maka ini membuat pelaksanaan sholatnya bisa jadi berbeda juga. Jadi pahami jamaah? Jangan karena ini hujan terus pada ini ya, kayak kaku gitu. Ya, saya lihat matanya ada yang sudah sayup-sayup begini. Rasanya pengen tidur gitu ya. Lanjut. Apa yang dinukil oleh Ibnul Munzir dikomentari dengan ungkapan Al-Auza'i, yaitu dia membatasinya dengan takut akan hilangnya kesempatan dan dia tidak mengecualikan orang yang mengejar dari orang yang dikejar. Lebih lanjut Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan hadis Abdullah bin Unais di atas dan menilai sanadnya hasan. Lanjut. Dalam bab as-salatu 'inda munahadatil munahadatil. Dalam bab as-salatu 'inda munahadatil husun wa liqa'il adu. Salat ketika menyerbu benteng dan bertemu musuh. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Al-Auza'i berkata, jika pertempuran sudah mulai dan mereka tidak sanggup mengerjakan salat, mereka boleh mengerjakannya dengan menggunakan isyarat. Masing-masing orang mengerjakannya sendiri-sendiri. Jika mereka tidak mampu memberi isyarat, mereka boleh mengakhirkan salat hingga pertempuran berakhir dan keadaan pun sudah tenang. Teman-teman paham maksudnya isyarat? Apa itu maksudnya memberi isyarat? Masih ingat sholat untuk orang sakit? Bagaimana isyaratnya? Kalau ruku, merunduk. Tapi masih sedikit tegak. Sedangkan sujud, merunduk lebih bawah. Itu maksudnya memberi isyarat. Peperangan di zaman dahulu, orang berkendaraan, tentu berkendaraan dengan hewan. Kadang kuda, kadang unta. Kalau di zaman sekarang, peperangan sudah lebih canggih lagi. Ada yang peperangan dengan menggunakan pesawat jet. Bagaimana kalau ini antum bayangkan pesawatnya kejar-kejaran, gitu ya. Sementara ini belum sholat nih. Sambil nembak pesawat musuh sambil sholat. Allahu Akbar. Sambil Allah. Tapi ini jempolnya ini misalnya mengendalikan apa nih? Rudal misalnya. Ya, bagaimana caranya? Ya bagaimana caranya? Yang penting sholat. Bisa dipahami? Nah, bagaimana kalau dia di dalam tank? Antum bisa bayangkan orang di dalam tank? Misalnya dia duduk begini sambil neropong dan ini sudah mau maghrib belum sholat asar. Sambil dia neropong gini, gitu. Allahu Akbar. Sambil Allahu Akbar. Terus dia ruku. Sujudnya Allahu Akbar, tapi sambil meropong. Allahu Akbar. Lanjut. Setelah itu mereka baru mengerjakan sholat 2 rakaat. Jika mereka masih tidak mampu melakukan hal itu, mereka boleh mengerjakannya 1 rakaat dan 2 sujud. Jika tidak mampu juga, mereka mengakhirkannya sampai keadaan aman karena takbir saja tidak cukup. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Makhul. Anas bin Malik bercerita, aku pernah mengikuti suatu penyerangan benteng Tustar ketika sinar fajar muncul. Api pertempuran pun semakin sengit sehingga mereka tidak dapat mengerjakan sholat dan kami pun demikian. Setelah siang hari kami segera mengerjakannya bersama Abu Musa. Setelah itu diberikan kemenangan kepada kami. Ya. Perhatikan ini. Ada riwayat Anas bin Malik ketika terjadi penyerbuan ke benteng Tustar. Dan itu sudah masuk waktu subuh. Ketika mau masuk waktu subuh, orang perang dan semakin sengit peperangannya sampai datangnya waktu pagi. Kata Anas bin Malik, kami nggak sempat sholat. Maka akhirnya setelah pagi menang kami sholat. Ini berbeda dengan riwayat yang sudah tadi kita baca. Beberapa riwayat yang tadi kita baca menunjukkan para sahabat ini targetnya adalah sholat
di dalam waktu. Sedangkan riwayat Anas bin Malik yang tadi barusan kita baca, sholatnya di luar waktu. Sehingga nanti menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam perang itu bolehkah sholat di luar waktu? Ataukah sholatnya di dalam waktu meskipun bentuknya tidak seperti bentuk sholat yang asli? Nanti ada ikhtilaf ulama, dan pendapat yang lebih kuat adalah boleh sholat ditunda sampai habis waktu. Bila memang kondisi peperangan memaksa begitu. Lanjut. Lebih lanjut Anas berkata, dunia dan isinya ini tidak menggembirakan diriku melebihi kegembiraanku pada salat ketika itu. Al-Bukhari menyitir hadis dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita, Umar pernah datang pada saat terjadi perang Khandaq, lalu mencaci maki orang kafir Quraisy seraya berkata, Ya, ini coba perhatikan. Ini riwayat yang tadi saya sebut. Umar ngumpat-ngumpat karena belum sholat asar. Padahal sudah masuk waktu maghrib. Ketika dia ngadu kepada Nabi, Nabi bilang, saya juga belum sholat. Berarti Nabi dan para sahabat karena sebuah kondisi peperangan, sholatnya terpaksa di luar waktu. Coba dibaca. Wahai Rasulullah, aku tidak mengerjakan sholat sampai matahari hampir tenggelam. Nabi SAW bersabda, demi Allah, aku juga belum mengerjakannya. Jabir bercerita, maka beliau pun singgah ke Buton, lalu berwudu, kemudian mengerjakan sholat asar setelah matahari terbenam. Setelah itu beliau langsung mengerjakan sholat maghrib. Sudah terbenam matahari, baru sholat asar. Berarti sudah habis waktu. Nah, tapi terpaksa begitu. Karena kondisi yang memaksa begitu. Berarti mungkin kalau di zaman sekarang kita ketemu singa tadi. Kita tidak lihat grup RT, ada pengumuman dari Pak RT, ada singa berkeliaran di BDI. Ada orang, di BDI ada pohon apa ya? Anggap aja itu, patung kuda di atas nah, misalnya. Patung kuda di depan dia, ada yang lagi jogging. Ketemu singa, lari dia ke atas patung kuda. Sampai di puncak. Tidak bisa dia sholat. Karena itu singa ada di bawah, dia mau lari nggak bisa. Singanya juga nggak pergi. Polisi belum datang. Waktu sholat asar sudah mau habis. Dia belum sholat asar. Bila memang terpaksa kondisinya begitu, lalu akhirnya dia sholat di luar waktu, karena sebuah keterpaksaan kondisi, maka insya Allah tidak apa-apa, semoga dia tidak berdosa. Kalau dia bisa sholat dalam kondisi hanya memberi isyarat, ruku dan sujunya hanya nunduk-nunduk saja, kalau memang bisa begitu, maka lebih bagus juga begitu. Cuma kan di patung kuda itu ujungnya kira-kira apa? Bisa enggak dia sholat di situ? Susah ya? Ya gitu. Lanjut. Berdasarkan dalil-dalil tentang sholat khauf ketika terjadi peperangan sengit di atas, para ulama berbeda pendapat. Para ulama beda pendapat dalam dua pendapat. 1. Jumhur ulama menyebutkan, sholat tidak boleh diakhirkan pada saat terjadi pertempuran sengit atau pertempuran antara sebagian kaum dengan sebagian lainnya. Tetapi hendaklah mereka mengerjakan sholat sesuai dengan keadaan mereka. Mereka tetap mengerjakan bagaimanapun keadaan mereka, meski hanya dengan 1 rakaat dengan menggunakan isyarat. Baik mereka menghadap kiblat maupun membelakanginya, baik mereka berjalan kaki maupun menunggang kuda, unta atau yang lainnya. Lebih lanjut mereka mengemukakan, sholat itu berlangsung seperti yang disebutkan oleh Al-Quran dan Al-Hadits, bahwasanya sholat itu tidak boleh diakhirkan. Adapun mengenai penundaan sholat ketika perang Khandaq, itu dikarenakan sholat khauf memang belum disyariatkan pada saat itu. Ya. Pendapat pertama, sholat meskipun dalam kondisi perang tetap harus di dalam waktu. Meskipun nanti ditunaikan dalam kondisi yang tidak sebagaimana bentuk sholat asli. Meskipun hanya dengan isyarat, meskipun tidak hadap kiblat pun tidak apa-apa. Yang penting sholat di dalam waktu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua? Kedua, sejumlah ulama berpendapat bahwa sholat khauf pada saat terjadi perang sengit boleh ditangguhkan sampai selesai pertempuran jika para mujahid tidak bisa mengerjakan sholat. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan
Bila memang kondisi peperangan itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk sholat, maka mereka boleh menunda sholat sampai habis waktunya. Lalu mereka sholat di luar waktu. Yang demikian itu merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madhab Ahmad rahimahullah dan lainnya. Pendapat ini menjadi pilihan Al-Bukhari, Al-Auza'i, dan Ma'khul. Itu pula yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum pada masa Umar bin Khattab ketika pembebasan Tustar. Kejadian tersebut sudah sangat populer dan tidak dipungkiri tentang pengakhiran sholat subuh sampai pembebasan selesai pada pagi hari. Maka mereka mengerjakan sholat subuh ketika matahari telah naik. Ya. Kalau kita lihat ada dua riwayat tadi. Ada riwayat Anas bin Malik mengatakan, saat menaklukkan benteng Tustar, kami baru sholat subuh setelah pagi. Ada riwayat Umar bin Khattab di perang Khandaq, dia mengatakan, ya Rasulullah kami belum sholat asar. Nabi bilang saya juga belum. Akhirnya semuanya sholat setelah matahari terbenam. Ini dalil-dalil pendukung pendapat yang kedua, bahwa sholat di masa perang boleh ditunda meskipun habis waktunya. Terus? Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mentarjih bahwasanya diperbolehkan menunda sholat pada saat terjadi pertempuran sampai waktu yang memungkinkan untuk mengerjakannya. Saya pernah mendengar beliau berkata, yang benar bahwa perang Dzatur Riqa terjadi sebelum perang Ahzab. Bahwasanya jika muncul rasa takut yang mencekam, karenanya dibolehkan menunda sholat, seperti yang pernah dikerjakan oleh para sahabat saat berlangsungnya pembebasan Tastur. Ketika itu mereka Tustar, bukan Tastur. Nanti dikoreksi. Karena itu mereka menunda sholat sampai waktu pagi hari karena sengitnya pertempuran. Hal itu juga ditarjih. Pendapat yang kedua yang membolehkan untuk sholat di luar waktu sekalipun dalam kondisi perang, ya diantaranya adalah Syekh bin Baz. Beliau mentarjih pendapat yang kedua. Terus? Hal itu juga ditarjih oleh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seraya menjelaskan bahwasanya diperbolehkan menunda sholat jika muncul rasa takut yang mencekam, ketika orang tidak lagi memperhatikan ucapannya. Dia juga menyebutkan bahwa penundaan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat terjadi perang Ahzab sama sekali tidak mansukh atau dihapuskan, tetapi itu muhkam atau tetap berlaku jika keadaan darurat memang menuntut hal tersebut, yakni pada keadaan para prajurit tidak stabil. Ya. Di antara yang juga berpendapat demikian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa tetap berlaku sampai hari kiamat. Apabila terjadi perang dan pasukan tidak memungkinkan untuk sholat, maka mereka bisa sholat ditunda sampai keluar waktu sekalipun. Lanjut. Lebih lanjut dia mengemukakan, di tempat ini kami tidak mengetahui, tetapi yang mengetahuinya adalah orang yang terjun langsung di medan pertempuran. Artinya, ini pendapat beliau, Masya Allah ya. Wa nahnu fi hadzal makani la nudriku. Wa innama yudrikuhu man kana fi maidanil ma'rakah. Kami berpendapat demikian, ini secara umum. Adapun dalam penerapannya, apakah sholatnya ini di dalam waktu, di luar waktu, di kendaraan, di jalanan, sambil nembak, dalam kondisi asli maupun tidak asli, semua yang paling tahu adalah siapa yang terjun di medan perang. Artinya kita ngomong sekarang di masjid mudah, gampang. Dalam kondisi di peperangan asli mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Maka yang penting sholat. Bagaimanapun caranya, yang penting sholat. Lanjut. Ibnu Rashid rahimahullah berkata, barang siapa yang terjun langsung di medan pertempuran, maka hati dan anggota badannya itu sangat sibuk. Jika demikian halnya, dia akan tahu kapan diizinkan menggunakan isyarat. Allahu a'lam bishawab. Selesai. Tadi ada catatan kaki yang dilangkahi. Cari yang panjang dan ada penjelasan. Catatan kaki nomor 66. Jika seorang imam sholat pada rakaat ketiga dengan kelompok kedua dan duduk tasyahud, kelompok ini berdiri dan tidak bertasyahud dengannya. Disebutkan oleh Al-Qadi karena ini bukan tempatnya untuk bertasyahud bagi kelompok ini, berbeda dengan sholat yang memiliki 4 rakaat.
Mungkin juga mereka bertasyahud dengannya karena 2 rakaat akan dikodok secara berturut-turut menurut salah satu riwayat. Kemudian mereka menyelesaikannya hingga 3 rakaat dengan 1 tasyahud. Ini permasalahannya adalah untuk sholat maghrib. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau bingung tentang bagaimana sholat khauf, sholat maghrib, karena jumlah rakaatnya itu ganjil, tidak sebagaimana yang 2 rakaat atau 4 rakaat. Bila bingung, maka mudahnya adalah imam sholat saja 2 kali. Bila juga bingung imamnya, ya, atau imamnya ini, aduh saya nggak bisa, kalau saya sholat 2 kali nanti sayang waktu saya. Ya sudah, berarti pasukan dibagi 2, masing-masing pasukan ada imamnya. Bisa dipahami? Lanjut. Dalam hal ini tidak dilihat dalam sholat-sholat lain. Berdasarkan kemungkinan tersebut, kelompok ini bertasyahud awal bersamanya, kemudian berdiri lagi sebagaimana halnya dalam sholat yang berrakaat 4. Imam Al-Mardawi berkata, catatan, menurut pendapat yang benar, kelompok kedua tidak tasyahud setelah rakaat ketiga dalam sholat maghrib, karena itu bukan tempat tasyahudnya. Ada yang menyatakan, kelompok ini bertasyahud bersama imam jika mereka menyelesaikan 2 rakaat berturut-turut, agar dia tidak sholat maghrib dengan 1 tasyahud. Dapat saya katakan bahwa kelompok ini menyelesaikan 2 rakaat berturut-turut, tetapi tidak bertasyahud setelah rakaat ketiga. Dan sesudah itu dia menyelesaikan 2 rakaat secara berturut-turut. Muncul pula gambaran dalam sholat maghrib, yakni 6 tasyahud, yang imam dan makmum bertemu di tasyahud pertama, lalu makmum itu bertasyahud bersamanya. Dengan demikian, imam harus melakukan sujud sahwi yang tempatnya setelah salam. Dan ini akan semakin membingungkan. Kita saja bacanya mungkin bingung. Ini apa lagi 6 tasyahud? Ini baca bingung, apalagi sambil sholatnya. Sambil mikir, ini tasyahudnya kapan ya? Ya, belum lagi nanti, oh di belakang ini lagi rakaat berapa nih satu? Sibuk kita memikirkannya, malah bingung dan memperlama pergerakan pasukan. Udah mendingan pasukannya belah jadi 2, ini sholat dulu sama imamnya, yang ini jaga. Selesai, ini jaga, ini sholat sama imamnya juga. Atau satu saja imamnya, ini sholat sama imamnya, selesai ini jaga. Yang tadi lagi jaga, sholat sama imam yang sama. Jadi imam yang sama sholat 2 kloter. 6. Selesai, skip saja yang tersisa. Baik, jamaah dirahmati Allah, selesailah pembahasan sholat khauf. Walhamdulillah dalam 4 atau 5 pertemuan terakhir kita membahas sholat dalam kondisi peperangan. Mungkin ini salah satu sholat yang mungkin jamaah kalau kita belum pernah mengalaminya, mungkin hanya di tataran teori dan awang-awang saja. Tapi tidak boleh juga kita berharap datang peperangan supaya bisa mempraktekannya. Karena kita disunahkan untuk meminta kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Ya, tidak disyariatkan untuk meminta supaya datangnya musuh. Nah, sehingga ini kalau memang ada yang belum paham, sebagaimana hari kemarin, hari Sabtu ada yang datang ke saya bilang, Ustadz, kajian yang Sabtu lalu saya baca tabel itu masih bingung katanya. Maka ya sudah, teman-teman bisa simak video kami yang tadi pagi sama yang minggu lalu, yang ada prakteknya, yang prakteknya pakai arahan maupun yang tidak arahan, pakai tabel. Kalau juga belum paham, ya berusaha keras untuk bisa memahami teknis pelaksananya. Insya Allah Jumat yang akan datang kita akan mulai bahasan baru, yaitu sholat Jumat. Baik, di sini ada pertanyaan? Ada sebagian orang misalnya dalam kondisi peperangan tidak tahu tentang tata cara sholat khauf. Mungkin karena belum ngaji. Tapi dipanggil pemerintah, ayo jihad. Terjunlah dia dalam kondisi belum tahu tentang tata cara sholat khauf. Pertanyaannya, apakah dia berdosa? Tidak, tidak berdosa. Yang berdosa adalah kalau dia tidak sholat. Karena meskipun dia tidak sholat khauf, insya Allah dia tetap sholat.
Itu tidak? Salat khauf ini bentuk keringanan. Seandainya ada orang tidak mengerjakan bentuk salat khauf, tapi salat subuh sebagaimana biasa, salat zuhur, asar, maghrib, isya sebagaimana biasa, maka itu pun boleh, tidak apa-apa. Begitu ya? Ada pertanyaan? Azan isya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masih ada 7 menit. Jamaah ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya, saya baca aja pertanyaan yang di kertas ini. Mengapa pada zaman sekarang jarang terdengar, bahkan tidak pernah terdengar lafaz "Shallu fi buyutikum" di masjid dalam kondisi hujan deras? Saya jelaskan terlebih dahulu, mungkin ada yang belum paham. Di antara yang disunahkan adalah apabila ada kondisi seperti hujan deras atau ada kondisi yang membuat kaum muslimin terhalang dari datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ya, seperti angin topan dan lain-lain, maka muadzin disunahkan untuk membaca "Shallu fi buyutikum". Boleh dengan dua model, boleh seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, lalu "Shallu fi buyutikum", "Shallu fi buyutikum", bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Boleh juga azan lengkap sebagaimana biasa, nanti setelah la ilaha illallah baru "Shallu fi buyutikum", "Shallu fi buyutikum". Apa itu "Shallu fi buyutikum"? Salatlah di rumah kalian. Jadi muadzinnya ini malah nyuruh orang salat di rumah. Kapan itu? Tadi saya bilang hujan deras, angin topan, atau intinya ada hal yang memberatkan buat kaum muslimin berangkat ke masjid. Pertanyaannya sekarang, kalau di zaman sekarang kok jarang terdengar? Maka wallahu alam, yang pertama adalah mungkin muadzinnya banyak yang tidak tahu. Kemungkinan kedua, muadzin tahu tapi tidak enak sama masyarakat. Karena masyarakatnya banyak yang belum tahu, tapi meskipun tidak tahu, tidak suka nanya, cenderung suka protes. Ada sebagian kelompok masyarakat, hukum syar'i belum paham, tanya tidak, protes iya. Ya. Sehingga mungkin DKM atau muadzin menganggap ini kalau nanti kita praktekkan, nanti orang heboh lagi. Sebagaimana pernah dulu di Handil satu kali, heboh ketika Ustadz Musafir mengerjakan sholat isya 2 rakaat. Begitu 2 rakaat dia salam. Lalu jamaah yang asli Handil bangkit nambah 2. Ada yang tidak paham, protes.
ngamuk-ngamuk di masjid. Ya, harusnya kan kalau tidak paham itu apa? Tanya. Soalnya nanti kalau kita tidak tanya, lalu kita protes, nanti kelihatan bodohnya. Ya, padahal ini masyhur kalau kita baca perbuatan Nabi SAW ketika beliau dahulu pernah menaklukkan kota Mekah. Nabi statusnya musafir dari Madinah ke Mekah. Karena Nabi musafir, Nabi sholat zuhur asar hanya 2. Sedangkan penduduk Mekah sholatnya 4. Jadi Nabi 2 rakaat salam, penduduk Mekah nambah 2. Ini kalau orang ngaji ini hal yang umum sebenarnya. Tapi pada sebagian kaum muslimin ada yang mungkin tidak tahu. Nah, seharusnya kalau tidak tahu itu apa? Tanya. Bukan ngamuk-ngamuk di masjid. Apa ini? Aliran apa ini? Nanti kelihatan blow on nanti. Ya. Tapi ada sebagian yang seperti itu. Jangankan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Jangankan itu. Saya punya teman dulu, waktu kami di Riyadh, dia pulang kampung, selesai S1, selesai LC-nya, dia pulang kampung, azan zuhur sebagaimana biasa, didatangi orang kampung, dilarang azan. Mereka bilang ini waktunya tidur. Dia bilang ini waktunya sholat. Tapi sebelum kamu pulang ke sini orang tidur. Maka dia bilang tapi ini waktu sholat. Nah, tapi karena dia baru pulang akhirnya dia ngalah awal-awal. Awal-awal dia ngalah. Tidak pernah azan zuhur. Kecuali hanya azan dalam masjid tapi tidak pakai pengeras suara. Lama-kelamaan jengkel juga dia. Mau sampai kapan begini diikuti masyarakat? Akhirnya dia mulai memberanikan diri untuk terus menerus azan zuhur sampai akhirnya masyarakat yang memang tadinya tidak terbiasa lama-lama terbiasa. Dan akhirnya lama-lama masyarakatnya sholat zuhur. Mungkin itu pemuka-pemuka kampung yang melarangnya. Sehingga mungkin ada orang yang sebenarnya maunya sholat zuhur berjamaah di masjid. Tapi gara-gara ada orang protes akhirnya tidak terlaksana. Jangankan sholat fi buyutikum. Azan zuhur saja ada yang heran di sebagian masyarakat kita. Nah, waktu kita masbuk imamnya ruku. Supaya dapat 1 rakaat, kita harus bisa ruku sama imam. Betul. Supaya kita bisa hitung 1 rakaat, yang penting imamnya ruku, kita ruku. Kalau kita ruku imamnya sudah bangkit duluan, berarti tidak bisa hitung 1 rakaat. Betul. Karena Nabi SAW mengatakan, man adraka rok'ah, faqad adraka shalah. Siapa yang dapat 1 ruku, berarti dapat 1 rakaat. Ini dapat sholat. Sholat berjamaah. Tapi kadang ada imam yang saat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah itu baru dibaca saat sudah bangkit. Misalnya karena mic-nya bukan mic kuping, tapi mic standing. Kalau mic-nya mic kuping, imamnya posisi kayak apapun suaranya akan terdengar. Tapi kalau mic-nya mic standing, mungkin dikhawatirkan imam kalau saya Sami Allahu liman hamidah sambil saat ruku tidak kedengaran sama orang. Akhirnya dia berdiri dulu, mulutnya sudah dekat mic, baru dia bilang Sami Allahu liman hamidah. Oke, terus? Yang jadi pertanyaan, saat kita ruku mengikuti imam, kita kejar rakaatnya, saat itu imamnya sudah bangkit, tapi kita tidak tahu apakah bisa tetap dihitung 1 rakaat. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Cuma masalahnya kadang-kadang kita tahu dari sudut mata. Sudut mata ini kan bisa memandang agak miring sana ya. Mungkin kita bangkit gini, nah kita mau takbir, Allahu Akbar. Kita lihat di sudut mata kita jauh di sana, imam itu sudah bangkit. Baru kemudian kita ruku, maka kita tidak boleh hitung 1 rakaat. Saya ringkas, baru bisa 1 rakaat kalau sempat ruku sama imam. Begitu imam bangkit, meskipun belum Sami Allahu liman hamidah, kita ruku dia sudah bangkit, meskipun belum Sami Allahu liman hamidah, maka tidak bisa dihitung 1 rakaat. Kadang-kadang kita tahu dari sudut mata kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.